Halo, sahabat Kebun Sud. Selamat datang di channel kami yang penuh dengan informasi menarik tentang dunia pertanian. Hari ini, kita akan bahas musuh kecil, kutu daun, yang seringkali bersembunyi di balik daun tomat. Mari kita pelajari bagaimana mereka mempengaruhi tanaman tomat dan cara efektif untuk mengendalikannya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Pada setiap ujung daun yang hijau, di antara sinar matahari yang lembut, tersembunyi ancaman kecil yang tak terduga. Kutu daun tomat, dengan warna merah muda dan hijau, menari di atas pucuk tomat yang rapuh. Mereka bukanlah tamu yang diharapkan, namun kehadiran mereka adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap petani. Seperti bayangan malam yang mengintai di balik senja, mereka datang untuk menguji ketahanan dan ketabahan kita dalam menjaga kebun yang kita cintai. Dalam pengelolaan hama pada tanaman tomat, kutu daun tomat adalah salah satu yang harus diwaspadai. Serangga ini memiliki biotipe atau variasi dalam satu spesies, dengan warna merah muda dan hijau. Ukurannya lebih besar dan tubuhnya lebih panjang dibandingkan kutu persik hijau. Mereka biasanya ditemukan di ujung pucuk tanaman tomat. Seperti tamu yang tak diundang, mereka muncul dan membuat tanaman kita berantakan. Populasi kutu daun yang tinggi dapat menyebabkan perubahan bentuk pada daun dan batang. Tanaman menjadi kerdil dan muncul bintik-bintik nekrotik, yaitu matinya jaringan tanaman pada daun. Kutu daun ini juga mengeluarkan embun madu atau cairan manis yang dihasilkan oleh beberapa serangga. Embun madu mendorong perkembangan jamur jelaga, yaitu jamur hitam yang tumbuh di atas embun madu pada dedaunan dan buah. Tanaman sangat rentan terhadap kerugian hasil dari serangan tinggi selama 6-8 minggu sebelum panen. Ini seperti memiliki tamu tak diundang yang merusak pesta panen Anda. Penting untuk memantau kutu daun mulai dari 6-8 minggu sebelum panen, serta memperhatikan tingkat parasitisme, yaitu keberadaan parasit yang menginfeksi hama, dan aktivitas predator atau pemangsa alami hama. Pengendalian mungkin diperlukan jika aktivitas musuh alami rendah dan populasi meningkat. Anggap saja ini seperti memiliki sistem keamanan untuk melindungi tanaman dari penyusup. Parasit dan predator alami dari kutu daun tomat cukup umum dan dapat memberikan pengendalian yang efektif. Pantau proporsi mumi kutu daun, yaitu kutu daun yang telah dimakan parasit dari dalam relatif terhadap kutu daun yang tidak parasit. Selain itu, amati juga jumlah predator seperti kumbang koksi, larva lalat jala hijau, dan larva lalat sirpit. Jika proporsi mumi meningkat atau predator tampak menguasai, dan populasi kutu daun belum rusak, hindari penyemprotan pestisida yang akan mengganggu musuh alami ini. Ini seperti mengandalkan tim pahlawan super alami untuk mengusir penjahat. Beberapa contoh musuh alami kutu daun tomat antara lain kumbang koksi, larva lalat jala hijau, dan larva lalat sirpit. Ada perbedaan yang signifikan dalam seberapa rentan varietas tomat terhadap serangan kutu daun. Beberapa varietas tomat memiliki gen Mi yang membuatnya lebih tahan terhadap nematoda atau cacing parasit. Varietas dengan gen ini juga lebih kuat menghadapi serangan kutu daun kentang. Namun, ketahanan ini tidak sekuat dulu, terutama terhadap serangan kutu daun merah muda. Seperti pepatah lama, tidak semua pahlawan memakai jubah. Penggunaan varietas toleran, pengendalian biologis, serta semprotan minyak herbal, piretrin, atau sabun insektisida dapat diterima untuk digunakan pada tanaman bersertifikat organik. Aplikasi berulang mungkin diperlukan. Pikirkan ini sebagai memberikan tanaman Anda sesi spa berkala untuk menjaga kesehatan mereka. Pantau kutu daun dari masa berbunga hingga pembentukan buah awal dengan memetik daun di bawah bunga mekar tertinggi pada 30 tanaman yang dipilih secara acak di seluruh pertanaman. Catat ada atau tidaknya kutu daun pada setiap daun, serta keberadaan musuh alami. Lakukan tindakan pengendalian jika 50-60% atau lebih daun terserang hama. Selama pembentukan buah akhir, gabungkan pemantauan kutu daun dengan pemantauan ulat buah tomat dengan memilih daun di bawah bunga mekar tertinggi pada 30 tanaman yang dipilih secara acak di seluruh pertanaman. Catat pengamatan pada formulir pemantauan, dan pertimbangkan aplikasi pestisida jika 50% dari daun ini terinvestasi selama periode 6-8 minggu sebelum panen, karena kerugian yang dihasilkan sekitar 1 ton per hektar. Penyemprotan melalui tanah menggunakan nozzle kerucut berongga atau penyemprot bantuan udara akan memberikan penetrasi kanopi terbaik. Volume semprotan yang lebih tinggi juga membantu dalam mengendalikan populasi kutu daun yang tinggi. Ingatlah,
Penyemprotan yang baik adalah kunci untuk memastikan tanaman Anda tetap sehat dan bebas dari kutu daun yang mengganggu. Pengelolaan kutu daun tomat memerlukan perhatian khusus, mulai dari pemantauan 6-8 minggu sebelum panen, pengendalian biologis dengan memanfaatkan parasit dan predator alami, hingga penggunaan varietas tomat yang lebih tahan terhadap serangan. Penyemprotan yang efektif dengan alat yang tepat juga sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan menghindari kerugian hasil panen. Saat hari mulai meredup dan bayang-bayang panjang merayap di kebun, perjuangan melawan kutu daun ini seakan menjadi kisah epik dalam dunia pertanian. Setiap langkah pemantauan dan pengendalian adalah upaya untuk menjaga keindahan dan kesehatan tanaman tomat, layaknya merawat harta berharga yang tak ternilai. Dengan tekad dan ketekunan, kita bisa menjaga tamu tak diundang ini tetap jauh dari pesta panen kita, memastikan bahwa hasil kerja keras terbayar dengan panen yang melimpah dan tomat yang sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.